Jadi alasan kenapa kita terbentuk, awalnya ada satu project di lab kita yang ngebuat kita menjadi banyak momen untuk bersama, dan akhirnya ada project dari Yayasan Telkom University dan BUMN yaitu Innovillage ya, membuat kita ingin berkontribusi dalam program tersebut. Ya udah, kita kumpul dan kita berdiskusi untuk mengikuti program tersebut. Pertama kita dapat rekomendasi dari dosen pembimbing yaitu Pak Angga Rusdinar. Minggu itu dia melaksanakan camping di sana. Nah, Pak Angga tuh di situ mendapatkan sedikit masalah dalam penerangan gitu. Bukan masalah penerangan doang sih, intinya masalah listrik untuk ngecharge. Di situ juga tuh udah ada turbin yang dibikin warga setempat. Cuma tujuannya emang buat estetika aja awalnya. Nah, di situ Pak Angga mengarahkan kita untuk melanjutkan proyek itu. Kita survei ke sana, ngobrol sama orang sana, dan akhirnya kita menentukan judul yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Hal yang pertama kita lakukan yaitu berkumpul untuk melakukan riset ulang. Juga kami melakukan survei ulang ke lokasi tujuan kami agar permasalahan yang kami tawarkan tepat pada mereka. Dan kami melakukan riset apa saja barang yang kami butuhkan untuk pada kemudian harinya kami membeli alat tersebut. Sambil kami menunggu dana dari Innovillage Cair. Kita juga melaksanakan bimbingan ya sama dosen pembimbing untuk menyatukan pikiran agar tujuan kita itu sama gitu. Dana tuh cair di pertengahan minggu kedua. Setengah minggu awal itu kita tetap melakukan survei harga tentunya ya. Survei harga, survei komponen-komponen yang harus dipakai. Soalnya kita masih tetap bingung gitu untuk memilih komponen. Kan setiap komponen ada spesifikasinya lah, ada baik ada buruknya. Ya, setelah dana cair kita langsung beli komponen yang benar-benar kita butuhkan, seperti pada awalnya alternator, aki, dan lain-lain. Di minggu pertama dan kedua ini sebenarnya kami mendapatkan beberapa problem, terutama di alternator, karena alternator ini sebagai pembangkit nantinya di sana dan takut tidak dapat menghasilkan listrik yang kami inginkan. Dan kedua itu kami juga meriset lebih tentang berapa listrik tegangan, ampernya dan segala macam yang dihasilkan dari pembangkit ini nantinya, dan kami juga memperhitungkan jenis kabel apa yang cocok untuk tegangan dan amper di sana nantinya. Kabel ini sangat krusial kalau nantinya tidak sesuai dengan tegangan dan amper yang dikeluarkan dari pembangkit ini nantinya. Dan juga kami merencanakan kabel instalasi kelistrikan di sana nanti dalam bentuk underground, di mana itu harus diperhitungkan lebih, dan jenis-jenis kabelnya juga. Juga kami nggak melupakan tentang turbin. Kami awalnya akan membuat turbin baru ya. Iya. Namun karena keterbatasan biaya segala macam, akhirnya kita memaksimalkan turbin yang ada. Namun tetap untuk spesifikasi seperti dudukan turbin, dudukan puli, kita bermain di sana. Kita perbarui dan kita rombak ulang supaya hasilnya maksimal, membuat turbin lebih kokoh. Juga membuat putaran puli lebih stabil. Kenapa sih kita instalasinya harus underground gitu? Ya tetap untuk menjaga estetika alamnya. Nah iya, intinya untuk itu sih. Jangan lupa setiap minggu kita tetap melakukan bimbingan dengan Pak Angga supaya visi dan misi kita selaras lah. Kita satu frekuensi, tidak ada miss di situ. Di awal minggu ketiga kita mulai membuat montingan turbin ya, sama montingan puli. Montingan turbin. Minggu ketiga kita setengah fokus ke mekanikal dan setengah lagi fokus ke elektrikal. Kalau dari elektrikal, kami sendiri lebih fokus untuk mencari inverter. Ternyata inverter tuh ada lagi jenis-jenisnya. Ada yang full sine wave dan ada yang biasa. Dalanya kita nggak bisa nyari inverter yang PSW ya, pure sine wave.
minggu ketiga lebih ke perancangan dan pembuatan, eksekusi sudah tapi di workshop ya. Ya. Kita uji coba try and error di workshop dan hasilnya sih mayoritas kita senang lah dengan hasil apa yang kita harapkan. Di akhir pekan kami melakukan camping ceria bersama rekan-rekan kami lainnya di Live Inakos. Juga kami mengajak rekan-rekan untuk membantu kami dalam proses instalasi listrik di sana. Benar. Instalasi di mana kami melakukan wiring kabel dari charger station ke beberapa titik. Di antaranya saung, toilet, dan musola. Dan juga ada 2 titik lampu pojok atau lampu sorot yang nantinya dapat membantu penerangan camping di sana. Awalnya tuh kita mau beli inverter yang jadi ya, cuma dana yang kita dapat tuh tidak sebanyak itu gitu. Jadi kita harus memikirkan juga dan akhirnya kita tuh merakit inverter sendiri. Akhirnya ada satu kejadian, yaitu Ke Inverter kami meledak. dari masalah inverter itu kita langsung move forward sih, kita nggak terlalu banyak mikirin, kita besoknya langsung kita perbaikin dan alhamdulillah permasalahan inverter ini dapat diselesaikan di hari berikutnya. Clear sih itu udah. Pada minggu yang sama juga setelah mountingan turbin sama mountingan puli jadi, kita anterin ke Desa Pulau Sari dan setelah itu si dudukan turbin pun langsung dieksekusi gitu sama warga setempat. Kita berkolaborasi ngecor dudukan itu agar bisa lebih kuat gitu disimpan di situ. Kita juga mengganti seperti as daripada turbin tuh, kan awalnya asnya mereka pakai bahan yang ada. Ya. Tapi kita ganti rombak total dan sangat jelas perbedaannya. Dimana putaran turbin yang awalnya tidak balancing lah ya, istilahnya tidak balance. Setelah kita rombak mountingan, kita rombak as, menjadi lebih balance, menjadi stabil lah, benar-benar stabil. Dan itu akan sangat mempermudahkan kita untuk mendapat putaran untuk disalurkan ke elektrikal nanti. Masih di minggu keempat kita membuat fitur monitoring. Nah, jadi fitur monitoring yang kita buat itu bisa memonitoring dari HP dan bisa monitoring di tempat juga. Di sini kita menggunakan controller Note MCU ESP32. Controller itu mempunyai 2 kelebihan. Yang pertama, dia bisa menggunakan Wi-Fi dan yang kedua dia bisa menggunakan Bluetooth. Kenapa kita menggunakan itu? Fungsinya apa tuh? Agar kita bisa membuat monitoringnya secara hybrid gitu. Fleksibel lah. Ya, fleksibel. Soalnya di sana juga untuk sekarang masih susah lah untuk sinyal. Jadi untuk sementara kita menggunakan Bluetooth dulu. Nah, nanti setelah sinyal atau Wi-Fi udah masuk ke sana, nanti kita akan upgrade lagi gitu. Nanti kita bisa pakai monitoring berbasis IoT. Kita lebih ke finishing segala pemasangan. Namun yang pertama kita targetkan adalah menyelesaikan fungsinya terlebih dahulu. Untuk masalah estetika, housing kita nomor 2 kan, penting fungsinya sudah jalan dengan baik. Alhamdulillah secara garis besar fungsi daripada apa yang kita targetkan itu berjalan dengan lancar, di mana turbin memutarkan puli mempercepat RPM, akhirnya ke PMG menghasilkan kurang lebih 400 sampai 600 RPM, akhirnya dia bisa nge-charge aki. Dari aki bisa kita transfer listriknya ke inverter untuk distribusikan di titik-titik yang telah kami tentukan sebelumnya. Pada hari Jumat kita kedatangan tamu spesial dari Telkom University. Kita kedatangan Pak Rektor, Direktur PPM, sama perwakilan dari Innovidet juga. Nah, mereka kesana tuh untuk melihat kinerja kita lah, atau progres lah bisa disebut, melihat progres kita apakah sudah matang apa belum. Dan alhamdulillah progres kita tuh udah hampir selesai, 80% udah selesai. Paling sekarang kita tinggal finishing untuk membuat tadi itu charge station sama electrical stationnya. Iya,
Kenapa kami bilang 80%? Sebenarnya kalau dari kami sendiri ada senang dan kecewanya. Pertama senang kami karena mendapat feedback yang cukup baik ya dari rektor. Iya. Namun kami tidak senang itu karena kami belum menyelesaikan ini 100% gitu. Secara fungsi memang berfungsi, fungsional dan bisa distribusikan kepada titik-titik yang kami tentukan. Namun secara housing atau packaging masih belum kami selesaikan. Ya. Charger station di mana saungnya belum selesai dan juga kerapian dari kelistrikannya juga belum rapi. Yang penting ya itu tadi fungsinya dulu. Kalau fungsinya sih emang udah berjalan dengan baik ya. Cuma emang packagingnya aja yang belum sempurna gitu. Alat yang kita bikin tuh emang udah dipakai gitu sama warga sana ketika ada orang yang camping, terus atau mereka para petani nginep di sana. Jadi alat kita itu udah bisa dinikmati gitu oleh mereka. Untuk proses housingnya sendiri masih kita kerjakan dan pasti akan kita bereskan dalam jangka waktu dekat, mungkin seminggu ke depan. Ya di akhir minggu inilah kita udah beres. Soalnya untuk bahan baku pembuatan electrical station atau charger station itu udah ada gitu. Tinggal ngebangun doang. Ada tamu spesial datang ke sosial project kami, yaitu Pak Rektor Telkom University, Profesor Adi Wijaya, dan Direktur Pengembangan Pengabdian Masyarakat Pak Angga Rusdinar. Di situ sangat berkesan karena kami nggak expect kedatangan rektor, dan ketika kami melihat senyum daripada masyarakat sekitar ketika fungsi dari alat yang kami gunakan sudah berjalan dengan lancar. Gitu sih paling berkesan. Kalau dari saya sendiri sih, yang pertama mungkin sama kayak rekan saya, kedatangan tamu spesial. Itu ya tidak dipungkiri lah, sama semua anggota tim pasti seneng lah ya. Mungkin untuk yang kedua, saya tuh seneng gitu bisa berdiskusi dengan orang sana, bertukar pikiran, memecahkan masalah bareng. Terus semoga mereka juga senang gitu dengan kedatangan kita ke sana dengan membawa inovasi buat orang sana. Kalau dari saya sendiri, hal yang paling berkesan bagaimana tim ini dapat menyelesaikan sebuah masalah, berkomunikasi dengan benar, karena menurut saya Innovillage termasuk wadah yang tepat untuk kami menjalin komunikasi yang lebih dan ikatan yang lebih. Pak Rektor juga mengasih wejangan bahwasannya di Innovillage ini merupakan tahapan awal untuk kalian menghadapi masalah yang akan datang di masa depan dan dunia kerja nantinya. Dan permasalahan itu harus kalian hadapi dengan tegas tanpa adanya keyakinan kalau permasalahan ini tidak dapat diatasi. Semoga dari Innovillage ini kami tim Minako Sinergi dapat berkontribusi lebih atau menciptakan inovasi-inovasi lainnya untuk warga dan halayak. Harapan dari saya semoga silaturahmi kami dengan warga sekitar, dengan warga Desa Pulau Sari tetap berjalan sampai mungkin tua nanti. Itu adalah harapan terbesar dari saya. Ada sedikit harapan tentang kami menggapai hasil yang baik di Innovillage ini. Ya misalkan top 10, top 1, tapi itu bukan harapan utama. Harapan yang sebenarnya adalah semoga alat yang kami berikan kepada warga sekitar berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik, bisa bermanfaat, sangat bermanfaat untuk warga di sana. Harapan dari saya, dari pihak Telkom tuh bisa membuat lagi acara seperti ini gitu, agar mahasiswa-mahasiswa di Telkom ini bisa berkontribusi untuk membangun negeri ini gitu, bersama-sama. Terus kalau bisa kita mendapatkan lagi dana pengembangan tambahan lah. Jadi kita tuh bisa memaksimalkan lagi gitu kinerja turbin kita di sana. Harapan saya yang terakhir mungkin bisa disebut menjadi yang terbaik lah gitu di Innovillage ini. Proyek kami bisa menjadi yang terbaik dan bisa bermanfaat untuk warga di sana. Paling penting adalah bermanfaat bagi warga di sana.